salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil busra salatan tubasyiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayina wa mu'alimina wa talabatana wa talibatina min yawmina jahila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubasyiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayina wa mu'alimina wa talabatana wa talibatina min yamina jahila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubasyiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayina wa mu'alimina wa talabatana wa talibatina min yamina ajaila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubasyiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayina wa mu'alimina wa talabatana wa talibatina min yaumina ajaila yaumil akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtar da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dadana wa hadana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daiman bidawami mulkillah amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan rahmat taufik hidayah inayah dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersama-sama hadir berkumpul di tempat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menerima amal-amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita ucapkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, kepada para tabi'in, tabi'in man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Yang muliakan, yang menghormati kepada para ahli ulama, guru-guru kita, tokoh-tokoh masyarakat, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, "Hudur majlis ilmu khairun min salati alf rakatin wa iyadu alf marudin wa huduri alf janazatin." Kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Kalau baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang hadir di majelis ilmu itu pahalanya lebih gana daripada sembahyang sunnah 1000 rakaat. Lebih gana pahalanya daripada menjenguk 1000 orang garing. Lebih gana pahalanya daripada mensalatkan 1000 orang jenazah. Nah, jadi sangat untung, alhamdulillah, ulun melihat di wadah kian di sini aktif kegiatan majelis ilmu. Kenapa? Karena kalau ulun lihat tentang keutamaan majelis ilmu itu sangat banyak hadis-hadisnya tentang riwayat keutamaannya. Sampai-sampai para malaikat turun macam-macam riwayat banyak pokoknya. Kalau mau digambarkan lagi hadis khusus kitab membahas keutamaan majelis ilmu di sangat banyak. Nah, yang kedua pula alhamdulillah di sini membaca salawat, membaca macam-macam. Nah, tentang salawat, keutamaan salawat itu pun sangat banyak keutamaan kelebihannya. Sedikit di antaranya, ulun berkisah tentang Yasin Fadilah. Yasin Fadilah ini alhamdulillah mungkin ulun membuka ini kurang lebih 4 bulan, 5 bulan lalu. Mungkin tidak sampai. Waktu itu lagi musim, lagi bahasa kita tuh napa pipi ikannya kepala. Artinya majelis kurang aktif. Di sana sini biasanya apa di Samarinda ditelepon orang baru maulid kalau akan datang. Masih alhamdulillah. Wah ini ulun pindah sunyi ulun. Jadi mengeluh ulun bahasa kita lawan guru ulun Al Habib Zain bin Muhsin Al-Buan. Yang samalam itu guru ulun dua sini panjang di pondok itu. Cuma yang biasa guru ulun nak aktif datang itu biasa sidin 2 bulan atau 3 bulan sekali datang ke Banjar. Biasa sidin isi di mana-mana. Sidin pernah diundang Bupati Amuntai, waktu hari jadi Amuntai dulu suara-suara. Nah, jadi sekarang sidin itu hendak datangkan ke Amuntai ini. Rencana alhamdulillah jamaah-jamaah itu mendukung saja banyak. Insya Allah gue gampang aja. Kenapa? Alhamdulillah jamaah ini mundi itu kurang lebih 1.300 jamaahnya. Karena ulun jamaah itu catat misalnya sini berapa orang masih kita. Nah, karena waktu ulun mengucapkan hajatuna bakuncang. Misalnya orangnya 40 orang, maka gugur sehitung saja. Bila orang 80 berarti 2 itu kan gugur. Jadi hajatuna khususan hajat siapa yang karena hari ini. Jadi tahu berapa jumlah balataan. Alhamdulillah. Nah, kan saya saja Pak Haji guru kita mengatakan kita hendak kayak itu. Misalnya hendak sebulan sekali, misalnya sebulan sekali, misalnya pinano, apa setahun bulan sekali, macam sampai cepat ya, seminggu sekali kita. Kata-kata pulang ya, tiap hari gitu. Ya, cuma alhamdulillah ya. Hampir semua jemaah-jemaah nang bahasa kita nak umpat Yasin Fadilah nih mereka seakan-akan apa tenang hati mereka kabul hajat kami berdua aja. Ada orang yang sampai belajar belum duain nabi niat aja bila kabul hajat abahnya aja kita karena ada aja. Sekalinya minggu kaina apa wong Solo makanan ada kita. Oh biasanya kan kita bisa berbagi makanan Pak. Lalu sini berbagi makanan jamaah yang utara itu kurang lebih 400 mana apa dulu tanah abahnya kayu. Bertahun-tahun hendak dijual kalau kayu. Lalu tuh minta karena akan nih mudahan hajatnya kabul orang. Makanya di dalam Yasin Fadilah itu kalau Yasin Fadilah ini kan anak mencerna maknanya kalau bisa sambil dilihat. Nah kalau belum tuh biasanya kayak ini. Kalau situ kan berpisah-pisah Bang. Apa Yasinnya habisan deh. Biasa kita. Jadi di sini di antaranya waktu doa apa Allahumma ya man nuruhu fi sirrihi. Nah, artinya ya Allah wahai zat yang cahayanya berada dalam kerahasiaan dan rahasianya berada dalam makhluknya, sembunyikanlah kami dari pandangan orang-orang jahat, orang-orang yang melampaui batas, dan dari kalbu hati orang-orang yang dengki dan orang-orang yang zalim. Sebagaimana engkau sembunyikan roh di dalam tubuh, sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Makanya ada guru ulun semalam mengatakan ini amaliyahnya apa tokoh-tokoh ulama di Jawa. Muridnya kan beli membaca ini. Kenapa ini guru ulun Habib Zain bin Muhsin, beliau sekalinya silsilah menyambung kepada Habib Umar, ada ijazahnya.
Ini dalam riwayat yang pertama maulah ini apa? Ahmad Al-Buni masih kita. Salah seorang tokoh. Ini di antaranya juga pernah menyambung mengambil ijazah dari Habib di Malang masih kita. Kalau di Malang itu terkenal baca ini ribuan jamaahnya juga sambungannya kemana Sunan Ampel misalnya. Jadi kan sembarangan kita membaca nih. Memang dari tokoh-tokoh dahulu dan mohon maaf salawat itu bagus sebenarnya. Tapi kalau membaca Yasin Fadilah ada mutah pisah lawan apa salawat nariyah. Memang itu makanya setiap yang Yasin Fadilah itu ada salawat nariyahnya. Lu biasa membaca 3 kali. Biarpun ada hajat banyak, dan baca banyak-banyaknya tersalah lagi. Karena salawat nariyah pun di sini tertulis keutamaan kelebihannya itu sangat banyak. Nah, makanya pun sampai cermati doa-doanya itu hampir semua doa-doa Yasin Fadilah di sini doanya kenapa? Mengeluhkan permasalahan hidup kita. Ya. Kita mengeluh lawan laki ada paham juga. Mengeluh lawan bini ada paham juga. Macam-macam lagi. Kenapa? Keluhkan Allah ya Allah, hajatuna ya Allah, baki pakai ya Allah, hajatuna ya Allah. Kenapa ada dalam hati kan keluhkan rasakan. Jangan tanggung. Ulun alhamdulillah tahun ini pindah meningkat duit di ulun. Kisah kita emosi kada apa. Ulun istilahnya membuktikan alhamdulillah. Jadi sampai hutang banyak di mana-mana, majelis kada aktif rumah nak itu aja. Ulun kisah duit ini. Tahun ini jak kalau ulun membuka Yasin Fadilah, guru ulun menyuruh alhamdulillah satu untuk bagian tidak. Semalam Bapak mati sedusur di jalan sebenarnya hutang alhamdulillah ulun awal membayari. Mulai membayari 2 juta, 3 juta, alhamdulillah ujung-ujungnya apa? Ulun bisa kalinya ada orang mana yang guru aja, anda kami bangun makan rumah kan seadanya aja. Hajat kami sama kabul, hajat ikan kami petugas anu guru aja bagian apa? Bedah rumah nih. Cuma untuk mentarget tahun ini kan dapat dari bupati. Coba doakan mengguru jauh kita biasa aja, biasanya perdoaan lah. Sekalinya yang baikkan insyaallah dilakukan. Dulu ini kan ada banyak pandai lagi baca Yasin Fadilah ya Allah, mudah hajat orang dikabul. Kada lawas datang ke rumah ulun, melihat rumah ulun itu dia ditambalakan rumah Allah. Tinggalan depan, pandai tinggalan udah banjir. Ulun berkisah aja Pak. Makanya orang bingungan melihat rumah. Nah kayak aku hancur ini aja. Sekalinya alhamdulillah tadi orang hendak membangun makanan rumah, dulu minta maaf tanahnya. Kalau warga ini itu tanahnya apa? Ampun daksanakan, ampun Mang Aceh ya, misalnya daksanakan di 3 ulun. Karena kalau dulu membangun rumah di sini, ini Jepangnya. Itu mudah kayaknya ya, ada aja. Pokoknya membangun makan cuma apa sekedarnya aja, hitungan bedah rumah 2 buah. Anak itu misalnya. Maka kejutan nih, orang maluin anak itu menolak hanya bahasa kita dulu. Sekarang ada lawas, bini ulun di bakal pandai segalanya juga. Alhamdulillah bahasa kita apa ulun berkisah sedikit ulun ini ulun ada hajat. Kenapa? Kita masuk keluarga juga pak paman ulun itu mengingatkan Khairul Saleh. Nah ini jadi apa di PR di sana. Jadi di PM di Jakarta dulu jadi bupati di Mantap Lora. Soalnya sini dulu. Artinya kan makan aja bila ada aja dengan aku sih deh. Oh disahkan ya keluar kan udah cari tanah. Jadi carikan tanah di mana anak mau membayari. Dulu mengeluh kemana-mana ya Allah. Betul bilang nah sih siapa? Aku rumah KTP kan nak membangun. Dulu ada nih orang nak membangun makan rumah. Artinya sekedarnya aja apa? Ulun mendoakan orang hajat mendapatkan hasil bedah rumah tahun ini nih. Di sini kalau rumah itu jangan tanggung. Nah, apa maksud sih dia? Sekalinya karena bahaya raya sekalian presiden. Tuh cari yang mana itu orang 300 juta. Ulah. Mudah dah Allah membukakan hati mereka itu. Ulun mengerjakan seorang macam-macam. Wah ini orang nangis dia lagi. Dulu umah jalan. Wah ini sambil apa pulang? Tabuk habis darah tasbih segilanya pulang. Di mana asbabnya Tuhan membukakan? Dahulu ulun sempat berjual tasbih apa kayu ulin manang timbul. Nah, di mana-mana umat kan ada payu sabu putih kali menjual. Wah yang ini barangnya nang kehabisan menjual anak pernah guru tadi. Masa kita sakarung habis barangnya. Ibarat cara subuh belum disahkan jemaah habis barang. Sampai kita lagi ngirimi lagi orang kan.
Artinya alhamdulillah dimudahkan. Jadi lu yakin, jadi pian ada keluhan ada apa-apa, baca Yasin Fadilah ini amalia orang-orang terdahulu. Kenapa? Karena memang Rasulullah pernah bersabda, surah Yasin itu hatinya Quran. Dan untuk menghilangkan kesusahan hati kalian ya Habib Zain, supaya hati ini jangan gelisah. Hati gelisah itu macam-macam duit kadang laki buyak, macam-macam usaha lali. Insigninya apa? Baca surah Yasin, Yasin Fadilah, baca ya. Alhamdulillah. Kadang-kadang begini, jadi kalau berbicara tentang keutamaan Yasin Fadilah ini alhamdulillah. Itu sedikit tentang Yasin Fadilah. Sedikit di antaranya pulang kan kalau membaca doa di sini tentang doa-doa Yasin Fadilah ini itu rata-rata hampir semua doanya itu apa? Ya Allah jadikan semua makhluk yang ya Allah mencintai aku. Pak, sawat apa itu? Artinya kan doa-doa para ulama besar nih. Di dalam doa tuh sampai-sampai di sini bilang ya Allah, artinya apa? Jika seandainya seluruh rezeki di langit di bumi semuanya ya Allah kumpulkan untuk aku, datangkan kepada aku kan juga gini bisa kita. Doa seperti itu ada tanggung ginian. Kita kan biasa kita makanya jangan Habib Prabahas selama depan ujar sidin apa ini amaliyah apa tokoh-tokoh ulama besar di Jawa. Kalau di Jawa itu udah mau orang biasa memalakan ini sini. Cuma alhamdulillah kita dapat ijazah sudah. Itu di antaranya sedikit. Nah, kalau di antaranya kenapa Yasin Fadilah ini artinya setelah itu membaca salawat nariyah. Kalau salawat nariyah itu biasa bagus sebenarnya salawatnya ada bagusnya. Ini mulai zaman Bahari deh. Salawat nariyah ini atau di sini sebut salawat taqlidiyah. Orang Bahari itu kan lebih banyak pandai sembahyang hajat ya kan. Imam sembahyang hajat, orang membaca Yasin, Imam baca Yasin akan dibaca orang. Salawat nariyah cuma hajat orang kabul kan enggak. Wah ini macam-macam enggak dapat kabul juga. Itu yang orang Bahari itu deh. Kata banyak ada. Biar makanya dulu dia membaca salawat ini hafalan nih sahabat banyak karena hafal. Di sini menyebutkan di antaranya di sini disebutkan dan telah dinukil dari Al-Imam Al-Qurtubi imam besar bahwasanya barang siapa yang menetapi akan membaca salawat nariyah 141 kali maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya yang pertama Allah akan melenyapkan kesedihan dan kedukaan serta menghapuskan kesulitan dan bahaya yang menimpa dirinya. Yang kedua, Allah akan memudahkan segala urusan dunia akhirat kita diterangkan akan cahaya hatinya. Yang ketiga, Allah akan membuat baik keadaannya, meluaskan rezeki, mendatangkan dari segala penjuru. Orang itu bagakan begitu. Yang keempat, suaranya akan didengar oleh para pemimpin dan para orang-orang penguasa. Dulu kata bini kami kita segalanya, biar amaliyah ini juga bisa kita. Cuma yang salawat bil qulub segalanya itu kalau kata tinggal baca aja. Lebih baca Yasin Fadilah baca 3 kali ini masih kita. Belum 3 kali aja kan, banyak juga. Nah keempat banyak banget penilaiannya. Cuma ini riwayat bacaan ini salawat nariyah ini memang ada kitabnya mulai dahulu tentang keutamaan kelebihan salawat nariyah ini. Di antaranya apa dan ada menggambarkan Syekhuna Khalil Bangkalan itu kalau mempunyai masalah sidin membaca salawat nariyah. Kan membaca salawat lain. Di antaranya Habib Abdul Rahman bin Abbas Ali Durus belum apa kalau ada kesusahan salawat nariyah dibaca sidin. Artinya baca gitu salawat ini hajatuna salawat apa rasa saja cuma mukawan di antaranya. Di sini sebutkan di antaranya pernah penulis kitab Miftahul Khazainillah menyebutkan bahwasanya barang siapa banyak kayaknya riwayat berarti adanya bahkan sampai disebutkan daripada Imam At-Tafrijiyah Al-Qurtubiyah Allah akan memberikan nur dan cahaya yang tidak bisa ditempuh oleh siapa makhluk kalau orang yang aktif setiap harinya membaca 4.444 surat kendaraan. Biasanya saya baca kayak tolak apa salawat nariyah 4. Nah, ya ini maksudnya. Dan Allah akan memberikan banyak di sini empatnya apalagi untuk melakukan. Di antaranya kalangan menurut ahli asrar salawat ini disebut Miftahul Kanzil Al-Muhib Linaini
Murad di Abid dalam sebuah kitab disebutkan, ada kitabnya yang keutamaan membaca salawat ini. Di antaranya Bang Syekh Al-Arif Muhammad Haqi Al-Afandi mengatakan, demikianlah bunyi daripada salawat yang disebutkan. Barang siapa yang membacakan salawat ini, artinya untuk menggambarkan lagi tentang keutamaan ini sangat banyak. Ini yang ditulis di buku sini. Jadi istilahnya memang orang membaca Yasin Fadilah, kemudian biasanya diteruskan dengan salawat nariyah. Lu biasanya sebelum membaca Yasin Fadilah pun bertawasul nih. Ini ada kurang lebih 44 wali kutub dari zaman ke zaman, memang dari guru ulun menyambung silsilahnya. Guru ulun Al-Habib Haidarah bin Musim Al-Hidwan mengambil ijazah kepada Habib Umar bin Hafiz. Habib Umar bin Hafiz menyambung sampai diantaranya menyambung terus itu dari zaman ke zaman, mulai Imam Ali Zainal Abidin buyutnya Rasulullah, setelah itu menyambung kepada anaknya Imam Muhammad Bagir. Imam Muhammad Bagir mengijazahkan kepada Imam Ja'far Shadiq. Imam Ja'far Shadiq ini tokoh daripada para ulama, gurunya daripada Imam Maliki. Bisa kita Imam Syafi'i mengambil ilmu daripada Imam Maliki. Berarti asrar puncak daripada segala ilmu itu awalnya terpecah di dalam Imam Ja'far Shadiq. Menyambung pulang ke kutub ini. Ini wali kutub dari zaman ke zaman. Wali kutub itu saya bila meninggal sudah hanya habis itu menyambung kepada Imam Haddad, menyambung kepada Imam Syekh Abu Bakar bin Salim, menyambung kepada Habib Abdullah Al-Idrus. Dulu biasanya alhamdulillah ada adiknya Habib Ahmad. Adiknya Habib Ahmad itu dulu penyakit anulah sedikit. Jadi kita dulu termasuk orang pengusaha sini menjual di kisahnya. Habis itu datang sesnya kalau bangsa Al-Idrus, bagian Habib ini biasanya kayak itu bisa dapat sales kebanyakan. Kenapa datunya kayak itu? Kami dalam bagaimana datunya Al-Habib nih, Habib Abdullah Al-Idrus dalam bagaimana itu waktu masuk ke depan, artinya berada, wahai anakku jangan dikompati aku. Sekarang dapat sales macam-macam itu luas kisahnya kayak apa biasa, belum diundang. Kalau tentang kisah-kisah Habib nih, menyambung. Jadi Habib yang biasa membawa ini namanya Habib Mang. Lupa dipanggil orang Habib Mang. Kenapa? Karena sempat masuk ke tumbang lihong orang bagian kumpulan orang itu. Sekali bulit jadi 2 tahun kurang lebih di sana. Alhamdulillah berubah total. Wah ini kan musuhnya kelanggar, masjid kemana-mana. Kali tapi banyak pandai bercerita. Cuma ada kayak rajin kan nampilan macam-macam. Wah ini alhamdulillah betul. Jadi wah ini 40 lagi ke mana majelis sesimpalnya. Sini itu mengaminakan aja, membaca doa dan Rabbana atina. Cuma alhamdulillah orang bila minta doa ya. Kabul terus doanya alhamdulillah. Orang kakak ini kita ke depan menyalahkan bagian ini kadang artinya Tuan Gowo Habib ini kadang kayak ini. Cuma doa kita alhamdulillah masih. Kenapa tujuan lain dari Habib? Tapi malah Habib ini kan tak di duit sini. Jadi dapat dijuki amplop duit untuk nyala orang bini. Dulu bini kan bergabung datang dengan bini. Alhamdulillah. Nah hanya aja pindah rumah nih mesti kita. Rumah mau tadi bikin goreng saya aja mesti kita salam barang aja udah dijuki macam-macamnya seadanya. Beb besok puasa sahur apa beb? Udah ada aja. Sudah memberikan telur sama mie aja. Alhamdulillah. Anda pisah rumah pada Abu Ahmad, berdiam di Tambalangan sendiri. Seadanya dijuki rumah di Jamil kita. Ada di kipas angin TV segala alhamdulillah. Sini ini cuma alhamdulillah. Akad dah 2 bulan nih. 4 bulan ke mana. Anjak-anjak itu tadi lu bawa ini tadi. Lu bahasa kita apa kadinya juga lagi. Ini insyaallah bila kasih lu bawa. Sini ini apa yang beb mohon doa, mudahan kabul hajat. Itu aja. Masih kita. Jadi tentang kalau masalah tentang ini Yasin Fadilah apa saja mudah-mudahan kasih kita. Kalau hajat-hajat kita tuh insyaallah kabul. Belum bisa lain kan kayak gitu. Cukup ini aja ya. Jadi nang ulun ijazahkan aja nang belum ijazah. Karena ulun memang dapat amanat dari guru ulun. Artinya siapa saja bahasa kita yang bahasa kita hendak mendapatkan ijazah ini karena ulun ijazahkan tentang Yasin Fadilah. Karena ulun katakan karena insyaallah ada waktu karena mun guru ulun datang. Misalnya biasanya kami berkumpul di mana di Brunei di Tambalangan.
Kayaknya bisa undang datang aja begini. Tak kumpulan sama kita. Alhamdulillah kalau muat musalah tempat kok. Kami imam mikirkan di mana tempat kumpul di bulan. Tempatnya ada muat ke sekitar deh. Khusus bimbingan aja jemaahnya lebih daripada 800 lebih lah kita. Cuma alhamdulillah di sini. Ulun aktif aja di mana majelis nih rencana nih sama ulun tasasat itu maksudnya apa? Salah jadwal. Ulun saat bulan puasa ini jadwal bilang camuh ulun dapat kali tak hitung lagi. Orang mana punya kalau lagu ulun menisiakan kita bulan puasa ya. Ulun ada catat dan ada yang catat sebenarnya gue nah apa kasih sibukan dalam alhamdulillah kasih kita. Jadi pas tadi tasasat sembahyang subuh ulun di situ. Sekali masuk sembahyang subuh, gue jadi imam ya. Nah, pengen jadi imam dia menjadi imam. Kalau pengen ceramah, dulu ini kan ada jadi gue ceramah. Kami di sini berjuhur gue dia ceramah, mempentak misi, ayo aja. Nah, gimana ya? Ceramah kan? Sangat limbah ceramah. Nah, kalau lah hidup 2-3 yang isi akan pulang di sini aja habis juhur. Baca ceramah hidup 2-3 nanti pulang anjaran deh. Nah, banyak pakai nanti jadwal kosong lagi gue aja. Hidup 26 isiakan 26 aja. Hidup berapa lagi gue aja? Isiakan subuh, ya kan biasa juhur. Jadi kalau subuh biar tiap hari isi aja. Bapak tak tahu aja. Dan kisah tentang Yasin Fadilah, lalu jemaahnya tuh hendak juga. Jadi insya Allah karena mungkin habis hari raya di situ hendak buka 2 Yasin Fadilah. Mungkin di sana kayak di Kaliwaran. Jadi itu jadwalnya mempaskan di mana waktu yang nampas, yang waktu tenang bisa kita membaca Yasin Fadilah. Jadi sedikit punya ijazah karena bila ulun ijazahkan ulun ini Yasin Fadilah salawat Maria sebagaimana ulun mendapat ijazah dari guru-guru ulun kepada pian, maka ulun ijazahkan ini kepada pian ulun. Nanti ucapkan kabir itu atau utawima itu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Ulun ijazahkan kepada pian Yasin Fadilah dan salawat Maria dan diantaranya doa Imam Syekh Abu Bakar bin Salim dan doa Imam Fakih Muqaddam yang mana ulun telah dijazahkan daripada guru-guru ulun yang mana guru ulun pun menyambung ijazah menyambung kepada sampai kepada orang-orang salihin betul sampai kepada yang mana beliau menyambungkan ijazah ini kepada pian. Maka ulun ijazahkan daripada apa yang ulun dapat dari guru ulun kepada pian. Nah, jadi mudah-mudahan kita kawal istiqamah melaksanakan daripada pembacaan Yasin Fadilah dan pembacaan salawat Maria. Mudah-mudahan dimudahkan urusan kita, dihilangkan kesusahan kita, dikabulkan segala hajat-hajat kita, dan mudah-mudahan harapan yang dikumpulkan bersama dengan orang-orang salihin. Salah hilaf banyak maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha